Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas alur cerita Donghua Martial Master. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di like, subscribe dan komen, supaya saya lebih semangat lagi buat kontennya. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Qin Chen masuk ke kebun milik keluarga Liu, dan ia akan membeli tanaman herbal milik keluarga Liu, yaitu rumput sampul benang, namun pengawalnya selalu menyudutkan Qin Chen, dan Nona Hu pun memarahi pengawal itu. Ia mengatakan untuk tidak bicara omong kosong lagi, dan jangan salahkan Nona Hu kalau sampai ia akan menghukumnya. Pengawal itu pun langsung terdiam, Nona Hu pun memberikan tanaman herbal itu kepada Qin Chen dengan sukarela. Akan tetapi Qin Chen tidak mau hanya meminta rumput itu dengan cuma-cuma, ia pun memberikan uang kepada Nona Hu untuk rumput yang ia beli, dan lagi-lagi si Tongsan angkat bicara, Nona Hu pun akan benar-benar menghukumnya. Jika si Tongsan masih ngomong sembarangan, Ketua Liu pun mengatakan kalau ia merasa Qin Chen orangnya agak mencurigakan, karena sampul benang bukanlah digunakan untuk manusia, dan untuk apa Qin Chen membelinya. Seketika itu Qin Chen langsung menaiki tebing hutan Luori. Sesampainya di atas ketua dan para penjaga hutan itu sangat ketakutan, karena Qin Chen menghampiri sarang elang bulu besi tersebut, dan kemungkinan elang itu akan mengamuk. Mereka pun bergegas dan mengintip Qin Chen dari kejauhan. Di saat di atas Qin Chen membakar rumput sampul benang untuk memancing datangnya elang bulu besi. Mereka pun semua terkejut melihat elang bulu besi datang menuju ke sarangnya, lalu mereka pun bersembunyi di bawah bebatuan. Elang bulu besi itu pun menghampiri Qin Chen dan langsung menyerangnya. Namun Qin Chen masih bisa menghindarinya dengan sangat mudah, lalu Qin Chen langsung menyegel burung elang tersebut, dengan formasi hukum tingkat 4. Elang itu pun tidak berdaya yang terikat oleh formasi Qin Chen. Penjaga itu pun tercengang melihat Qin Chen bisa mengikat elang bulu besi dengan mudahnya. Lalu Qin Chen mengatakan kepada burung elang itu, kalau ia membawa rumput sampul benang kesukaannya. Dan hasil dari pembakaran rumput tersebut bisa membantu elang bulu besi berpolusi, yang membuat bulunya semakin keras dan menjadi lebih keemasan, dan ia mengatakan kalau elang bulu besi itu masih muda dan kuat dan cocok dengan persyaratannya. Di sisi lain Nona Hu pun mengatakan kalau Qin Chen pasti akan mengambil kristal darah elang bulu besi itu untuk meningkatkan bloodline-nya, tapi yang dikatakan Nona Hu pun salah besar, Qin Chen menangkap elang itu hanya untuk menjinakkannya. Si Tongsan mengatakan kenapa Qin Chen belum membunuhnya juga, dan membuang waktu saja. Di saat itu juga Qin Chen mengatakan kalau ia tidak membunuh elang tersebut, dan hanya ingin elang itu memberikan tumpangan. Selama elang itu mengantarkan Qin Chen ke tempat tujuannya, elang itu akan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu elang bulu besi itu setuju dalam perkataan Qin Chen. Ia pun melepaskan segel formasinya. Kakek Liu pun sangat terkejut kepada Qin Chen. Ternyata Qin Chen menangkap elang itu bukan untuk dibunuhnya, namun untuk dijinakannya. Nona Hu pun juga mengatakan kepada Qin Chen, kalau Qin Chen yang tidak mungkin bisa menjinakkan dengan cara seperti itu, lalu kakek Liu meminta Nona Hu untuk pergi dan bersembunyi. Mereka pun semua ketakutan dan akan membawa Nona Hu ke pegunungan Liori, dan kakek Liu sangat kaget melihat elang itu membungkuk di hadapan Qin Chen, karena Qin Chen benar-benar menjinakkan binatang darah tingkat 3 itu. Lalu Qin Chen pun mengatakan ia bisa menjinakkan binatang darah itu, karena ia telah memberikan obat di kehidupan sebelumnya, dan iseng-iseng mempelajari kata-kata pembuka untuk mengendalikan binatang, dan hobi di kehidupan sebelumnya sangat berguna bagi kehidupan sekarang. Lalu Qin Chen naik ke punggung elang tersebut dan langsung berangkat ke tempat tujuannya, dan membuat mereka tercengang dan tercengang lagi melihat Qin Chen. Nona Hu pun sangat menyesal kenapa ia tidak lebih dekat mengenal Qin Chen. 小姐，这是真的吗？这是真的呀！方才若是能结识到对付， Kakek Liu dan Tongsan pun merasa bersalah, karena ia selalu merendahkan seorang Qin Chen, dan kakek Liu pun mengatakan kalau Qin Chen pasti orang yang mempunyai latar belakang yang luar biasa, walaupun keluarga Liu besar. Namun jika dibandingkan dengan Qin Chen bukanlah level yang sama, di sisi lain Qin Chen dalam perjalanan ia pun membuka peta,
Dan ia sudah mendekati ke kota Wu, lalu ia mengatakan kalau ia harus memahami dulu tentang kota tersebut, lalu ia memikirkan cara menemukan harta karun. Sesampainya di kota Wu, ia mengatakan kepada elang tersebut tidak akan membawanya ke kota, karena pasti tidak akan nyaman, dan Qin Chen meminta tetap tinggal di gunung tersebut untuk menunggunya. 是西北诸多的交易中心，不归任何一方统管，恐怕不太方便，只能先委屈你留在这山里。 Di sisi lain ada sekelompok orang yang sedang diserang oleh binatang darah surgawi, yaitu kadal air mata tiga. Para pengawalnya dan Paman Zhang meminta Nona Yanzi untuk pergi meninggalkan binatang darah itu. Namun ia tidak mau, karena jika tetap tinggal harus tinggal bersama, jika pergi ya harus pergi bersama. Namun Min Zeng anak dari Paman Zhang mengatakan kebenaran, Yanzi harus pergi dan mungkin tak akan ada dari mereka yang akan selamat. Satu persatu para pengawal itu pun dimakan oleh kadal air mata tiga itu. Lalu Paman Zhang mengeluarkan kekuatannya, dan langsung menyerang ke arah kadal tersebut. Di saat bersamaan Qin Chen melihat dari kejauhan ia mengatakan kalau kadal air mata tiga itu menyimpan harta karun yang sangat langka, dan mengandung obat-obatan di seluruh tubuhnya, terutama pada mata tiganya itu merupakan obat yang sangat langka. Dan ia mengatakan kalau ia tidak tahu kalau sekelompok orang itu termasuk beruntung atau tidak beruntung. Paman Zhang pun tidak berdaya melawan binatang darah tersebut. 虽然体型庞大，但是速度却快得鬼头。可恶啊！ Di saat itu juga Nona Yanzi diserang oleh kadal tersebut dan akan dimakan olehnya. Namun Qin Chen langsung memotong lidah kadal air mata tiga tersebut. Dan bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Apakah Qin Chen bisa mengalahkan monster tersebut atau kalah? Ditunggu ya di video selanjutnya. Terima kasih.